Apa yang sebenarnya paling menakutkan dari sebuah film dokumenter? Bukan gambar hutan yang ditebang, bukan suara tangisan masyarakat adat, dan bahkan bukan konflik politik yang muncul di layar. Yang paling menakutkan adalah ketika sebuah film mulai membuat orang bertanya. Karena pertanyaan yang masuk di kepala manusia seringkali jauh lebih berbahaya daripada jawaban yang sudah disiapkan. Segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di sebuah ruang kampus di Universitas Mataram, pemutaran film Pesta Babi dibubarkan. Namun anehnya, semakin dibungkam, nama film itu justru semakin menggema, seperti api kecil yang ditiup angin terlalu keras, dan publik mulai bertanya, film apa sebenarnya yang begitu mengusik hingga diskusinya dianggap berbahaya? Inilah titik ketika dokumenter tidak lagi sekedar tontonan. Ia berubah menjadi cermin, dan masalah terbesar dari sebuah cermin adalah manusia dipaksa melihat sesuatu yang selama ini berusaha mereka hindari. Bayangkan, hidup di tanah yang diwariskan leluhur selama ratusan tahun, lalu suatu hari alat berat datang membawa nama pembangunan. Di atas kertas itu disebut kemajuan. Di layar presentasi itu disebut investasi nasional. Tetapi bagi sebagian masyarakat adat di Papua Selatan, itu terasa seperti perlahan kehilangan rumah tanpa pernah benar-benar pindah. Film Pesta Babi membawa penonton masuk ke wilayah Merauke, Bopen, Digol, dan Mapi. Kamera tidak bergerak seperti media televisi biasa yang terburu-buru mengejar headline. Kamera dalam film ini justru diam, memperhatikan, mendengar, membiarkan sunyi berbicara. Dan disitulah rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Karena penonton tidak hanya melihat hutan ditebang, mereka melihat identitas yang perlahan dipisahkan dari akarnya. Mereka melihat masyarakat yang bukan sekedar kehilangan pohon, tetapi kehilangan arah hidup yang selama ini menyatu dengan tanah adat. Ada alasan mengapa judul film ini memakai kata Pesta Babi. Bagi sebagian orang luar Papua itu mungkin terdengar asing, bahkan provokatif. Namun bagi masyarakat adat Papua, babi bukan sekedar hewan ternak. Ia adalah simbol kehormatan, hubungan sosial, hingga spiritualitas budaya. Ketika seekor babi hadir dalam ritual adat, itu bukan hanya tentang makan, itu tentang martabat, tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang identitas yang diwariskan lintas generasi. Dan tanpa disadari, film ini sedang menyampaikan pesan psikologis yang sangat dalam. Manusia bisa bertahan hidup tanpa gedung modern, tetapi sangat sulit bertahan ketika identitasnya dicabut perlahan. Itulah mengapa banyak konflik sosial di dunia sebenarnya bukan bermula dari ekonomi, tetapi dari rasa kehilangan makna hidup. Yang membuat film ini terasa kuat bukan karena narasinya keras, justru karena ia tenang. Tenang seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan rasa takut. Penonton diperlihatkan bagaimana pembukaan lahan skala besar mulai mengubah pola hidup masyarakat. Hutan yang dulu menjadi sumber pangan dan ruang spiritual berubah menjadi area industri. Sungai yang dulu memberi kehidupan mulai dipandang sebagai aset produksi. Dan secara psikologis, ketika manusia mulai merasa tanahnya tidak lagi miliknya, muncul satu kondisi yang sangat berbahaya: kecemasan kolektif. Kecemasan ini tidak selalu meledak menjadi amarah. Kadang ia hadir dalam bentuk diam, dalam tatapan kosong, dalam kalimat sederhana seperti, "Anak cucu kami nanti akan hidup di mana?" Pertanyaan yang
terdengar sederhana, tapi di alam bawah sadar manusia itu adalah ketakutan paling purba, kehilangan masa depan. Menariknya, kontroversi terbesar film ini justru lahir bukan dari isi filmnya, tetapi dari reaksi terhadapnya. Pembubaran acara nobar di kampus membuat publik mulai curiga. Dalam psikologi sosial ada fenomena disebut forbidden curiosity. Semakin sesuatu dilarang, semakin otak manusia terdorong untuk mencarinya. Ironisnya, upaya menghentikan diskusi justru memperbesar gaung film tersebut. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu pesta babi mulai mencarinya, mulai membaca tentang Papua, mulai bertanya tentang proyek pembukaan hutan. Dan di era digital, rasa penasaran adalah bahan bakar paling kuat untuk viralitas. Film ini disutradai oleh Dandi Laksono bersama Sipri Pajudale, dua nama yang dikenal sering mengangkat isu sosial, lingkungan, dan ketimpangan kekuasaan. Namun yang paling kuat dari dokumenter ini bukan teknik sinematografinya, bukan juga sudut kameranya, melainkan keberaniannya memperlihatkan sesuatu yang sering disembunyikan oleh kebisingan narasi pembangunan. Bahwa di balik setiap proyek besar selalu ada manusia kecil yang mencoba bertahan agar tidak dilupakan. Dan mungkin disitulah alasan mengapa film ini terasa mengganggu bagi banyak orang. Karena pesta babi tidak memaksa penonton memilih siapa yang benar atau salah. Film ini hanya membuka pintu, lalu membiarkan publik melihat sendiri isi di dalamnya. Tetapi masalahnya, setelah seseorang melihat kenyataan dari sudut pandang yang berbeda, sangat sulit baginya untuk kembali menjadi orang yang sama. Itulah kekuatan sesungguhnya dari sebuah dokumenter investigatif. Ia tidak selalu mengubah dunia secara langsung, namun ia bisa menanam satu pertanyaan kecil di kepala manusia. Dan terkadang, satu pertanyaan kecil itulah yang perlahan mengubah segalanya. See you next, gengs.